Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Hana Tasnim G6418 bersama rekan saya Nabi Raihan Alfarizi G6434, Reni Atika Sari G6440, Tio Ramadan G6445, dan Imade Raditya Bayu G6475. Kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Penerapan Naive Bayes dalam memprediksi tingkat kritis penderita COVID-19 di Indonesia. Naive Bayes merupakan salah satu pengklasifikasi statistik yang dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas suatu data yang akan masuk ke dalam kelas tertentu sesuai dengan perhitungan probabilitas. Keunggulannya adalah tingkat akurasinya yang tinggi serta kecepatannya dalam penggunaan data yang besar. Naive Bayes ini didasari oleh teori bias. Adapun masalah yang kami angkat adalah mengenai kondisi COVID-19 di Indonesia. Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID, mulai dari gejala ringan, sedang, hingga parah. Gejala ini tergantung dengan kekebalan dari tubuh penderita dan faktor lainnya. Namun, diketahui ada 3,4% kasus kematian yang disebabkan karena tindakan kurang sigap dalam penanganan gejala COVID-19. Oleh karena itu, penerapan Naive Bayes bertujuan untuk memprediksi sedari dini terkait gejala COVID yang dialami untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reni Atika Sari. Baik, terima kasih Hana Tasnim atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi Naive Bayes. Seperti yang sudah disinggung oleh Hana Tasnim sebelumnya, bahwa kelompok kami menggunakan implementasi algoritma Naive Bayes untuk menyelesaikan salah satu kasus pada pandemi COVID-19. Lebih jelasnya, algoritma Naive Bayes kami gunakan untuk melakukan penelitian terkait klasifikasi golongan gejala COVID-19 di Indonesia. Nah, penelitian ini kami lakukan untuk mengklasifikasikan tingkat kritis yang ada pada penderita COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk golongan yang akan kami hasilkan yaitu adalah golongan gejala ringan, gejala sedang, dan juga gejala berat. Adapun dataset yang digunakan diambil dari situs Kaggle yang memiliki 5 atribut. Dataset ini adalah COVID-19 Patient Symptoms dengan klasifikasi ditentukan dari 5 atribut, yaitu age, usia, gender, jenis kelamin, body temperature atau suhu tubuh, kemudian dry cough atau batuk kering, dan terakhir yaitu corona result sebagai hasil akhir daripada penelitian kelompok kami. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini terkait klasifikasi golongan agar penderita COVID-19 dapat memprediksi sedari dini terkait gejala yang dialami untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat pada pembahasan alur daripada cara kami melakukan penelitian ini, yaitu pertama-tama kami melakukan pengumpulan data melalui situs kaggle.com dan dilanjutkan dengan metode penelitian yang kami gunakan. Di sini ada 5 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu separate by class atau pisahkan berdasarkan kelas. Selanjutnya untuk langkah kedua ada summarize dataset yaitu ringkas kumpulan data. Dan untuk langkah ketiga yaitu summarize data by class yaitu rangkum data berdasarkan kelas. Untuk langkah keempat yaitu Gaussian Probability Density Function atau fungsi densitas probabilitas Gaussian. Dan langkah yang terakhir yaitu class probability atau probabilitas kelas, yang dilanjutkan dengan evaluasi dan juga penarikan kesimpulan. Nah, untuk link dataset yang kami gunakan bisa diakses pada ipb.link/dataset kelompok 9 Naive Bayes. Adapun dataset yang digunakan berisi 120 data dengan atribut sebanyak 5 untuk setiap datanya. Kelima atribut tersebut adalah atribut yang bertipe numerik sehingga data sudah bisa langsung diolah. Dataset ini kemudian diolah dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk lebih jelasnya terkait dataset yang diolah menggunakan 5 langkah metode penelitian yang sudah saya katakan sebelumnya akan dibahas oleh rekan kami yang bernama Nabil. Kepada Nabil, dipersilakan. Terima kasih. Saya Nabil Rehan akan menjelaskan langkah-langkah yang kami telah lakukan untuk mendapatkan kelas probabilitas gejala penyakit COVID-19. Yang pertama, kami melakukan pemisahan data berdasarkan kelasnya terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini, ada fungsi yang namanya spread by class yang akan membuat kamus objek di mana setiap kuncinya adalah isi atau nilai dari setiap kelasnya. Dan di sebelah kanan ini
adalah hasil yang kami dapatkan setelah fungsi Spread by Class ini kami jalankan. Data-data yang pada awalnya masih tercampur baur antara satu kelas dengan kelas lainnya, sekarang sudah terpisah-pisahkan berdasarkan kelasnya masing-masing. Lalu step kedua adalah menyimpulkan dataset. Di tahap ini, kami terlebih dahulu mencari rata-rata dan simpangan baku dari kumpulan data yang telah kami miliki dengan menggunakan fungsi MEA dan SCDF ini. Baru setelah itu, kami menjalankan fungsi Summarize Dataset untuk melakukan penyimpulan terhadap dataset yang kami miliki dan mendapatkan rata-rata, simpangan baku, dan jumlah baris dari setiap kolomnya. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Tio. Silakan Tio. Selanjutnya step 3, di mana rangkum data berdasarkan kelas. Pada step ini kita memerlukan statistik dari training dataset yang kita punya yang diatur dalam berdasarkan kelas. Pertama-tama dataset dibagi berdasarkan kelas, kemudian statistik dihitung pada setiap subset. Hasil berupa daftar statistik ini kemudian disimpan dalam sebuah dictionary berdasarkan nilai kelasnya menggunakan fungsi Summarize Dataset yang sebelumnya telah kita buat tadi dan diimplementasikan kepada function Summarize by Class. Di sini adalah contoh codingannya. Pertama-tama kita buat jalankan Summarize by Class yang telah kita buat pada step pertama. Kemudian kita define dictionary di mana ini tipe data seperti Q and value isinya. Lalu kita looping, lalu kita summarize data-data tadi berdasarkan kelas di sini. Baik, selanjutnya step 4 di mana fungsi densitas probabilitas Gaussian. Asumsikan nilai X diambil dari distribusi seperti distribusi Gaussian. Distribusi Gaussian yang bisa disimpulkan hanya dengan menggunakan dua nilai, yaitu nilai rata-rata dan standar deviasi. Dalam perhitungan ini, kita dapat mengestimasi probabilitas dari nilai yang diberikan. Berikut ini adalah codingan fungsi dari calculate probability untuk Gaussian densitas probability. Nah, di sini kita distribusi X di mana min ini adalah dan standar deviasi ini adalah min dan standar deviasi dari setiap kolom kita sebagai parameter pada function ini, lalu nilai X adalah nilai distribusinya. Selanjutnya kita jalankan fungsi yang berlaku pada fungsi densitas Gaussian. Baik, selanjutnya adalah step 5 di mana probabilitas kelas. Pada step 5 ini adalah fungsi yang bernama calculate class probabilities yang mengikat semua fungsi sebelumnya bersama-sama. Jadi kita rangkum semuanya dalam satu operasi dalam fungsi ini semuanya untuk menghitung probabilitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Madi. Pak Madi, saya serahkan. Nah, berdasarkan dataset yang kita ambil dari situs Gateway ini, kami meneliti terkait penerapan NAFBS dalam memprediksi tingkat kritis pasien COVID-19. Data yang kami gunakan itu berjumlah 120 record dengan jumlah atribut 5. Jika dilihat dari keseluruhan data yang kami gunakan dalam implementasinya NAFBS untuk mengklasifikasikan tingkat krisis pada penderita COVID-19, maka menurut kami data yang kita gunakan itu masih kurang beragam dan kurang banyak untuk mendapatkan hasil dengan akurasi yang baik. Hal ini menyebabkan akurasi program kami itu sebesar 55%. Selain itu, keberagaman data pada atribut usia yang cukup bervariasi dan rentang usia yang ada di dataset tidak dikhususkan pada rentang usia tertentu sehingga menyebabkan akurasi data juga ikut menurun. Dan kesimpulannya dalam percobaan uji coba program kami mencoba jika seseorang memiliki usia 10 tahun berjenis kelamin laki-laki, memiliki suhu 99 Fahrenheit dan merasa gejala batuk kering, maka ia diprediksi oleh program kami menderita COVID-19 dengan gejala ringan. Kami juga mencoba memprediksi orang dengan usia 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, suhu tubuh 99 Fahrenheit dan tidak memiliki gejala batuk ringan. Maka ia diprediksikan memiliki gejala COVID-19 dengan gejala yang berat. Perlu diingat bahwa program kami ini memiliki akurasi prediksi sebesar 55%.
Demikian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.